saya Angga Prajabuana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kendit ya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena amanah ini udah janji saya juga untuk beliau. Wait. Sebelum kita mulai, tak pernah bosen dan henti-hentinya Mas Angga memberitahu kepada kalian, hati-hati jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi kalian untuk mendapatkan antrian Mas Angga. Pokok yang menginbox, messenger, mendm kalian di Instagram, meminta sejumlah uang, jangan mentransfer sejumlah uang dalam nominal apapun. Kalau udah minta transfer itu otomatis penipuan. Oke? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Mas Angga mulai, alhamdulillah Idul Adha tinggal sebentar lagi ya, tinggal 3 hari ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari lah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu sehat walafiat. Memang miris sekali Idul Adha kali ini, kita PPKM, gak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya. Ya, daripada kita mengisi stay at home ini dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, jadi mending ikut di info sehat ala Angga Prajabuana. Di info sehat ala Angga Prajabuana ini kalian bisa menanyakan seputar penyakit, keluhan kalian, apa yang harus kalian lakuin. Terus kalau kalian bingung, Mas ini penyakit apa, Mas Angga bisa kasih penjelasan untuk kalian. Jadi anggap aja ini konsultasi gratis tentang penyakit untuk kalian sekarang yang lagi menyimak video live streaming Facebook Angga Prajabuana dan Instagram Angga Prajabuana _real ini, 2 akun yang asli ini. Jadi kalian bisa bertanya apapun, monggo. Terkadang kalian kan pas Mas Angga bikin postingan, Mas Angga tidak bisa membalas satu persatu pertanyaan kalian karena saking banyaknya komentar di situ. Ketika Mas Angga bikin live streaming seperti ini waktunya kalian untuk bertanya apapun seputar penyakit. Mas Angga akan jawab semampu Mas Angga, sebisa yang Mas Angga lakuin. Nggak ada air ya, Mom? Yuk, monggo. Seperti biasa, like dan share video Mas Angga ini. Yang sudah like dan share video Mas Angga ini silahkan langsung bertanya, Mas Angga akan langsung jawab. Mas, saya sudah like dan share, langsung pertanyaannya. Monggo. Mana yang udah like dan share? Mas Don share ya? Iya dong. Mana pertanyaan yang udah share? Langsung pertanyaannya. Kunyit putih madu udah lengkap, tinggal cek video Mas Angga sudah. Info sehat Angga pernah udah sering saya kasih tahu. Ya, pertanyaan yang udah sering, tutorialnya udah sering Papa kasih tahu, mau ditanyakan lagi cara bikinnya. Aneh. Untuk mana yang udah like dan share video Mas Angga langsung pertanyaan. Mas, saya sudah like dan share video Mas Angga, langsung pertanyaannya. Waalaikumsalam untuk akun yang namanya Uli Aja Jayapura. Halo Jayapura, salam sehat untuk warga Jayapura dan sekitarnya ya. Kalau mual Kartini itu berarti ada sensitif di lambung. Minum cukup 1 sendok aja ya, 1 kali sehari. Dibanyakin madunya karena kunyit putih ini perpaduan antara rasa jahe dan kunyit. Jadi ada rasa pahit dan agak pedes ya. Gak bisa OTW, jalannya ditutup. Kan masih hari Rabu, Mas. Jalan sekarang mau kemana? Arian_Arianto, thank you yang udah share. Apa pertanyaannya? Yuk, mumpung Mas Angga lagi santai, kalian mau tanya penyakit silahkan. Nah, ini ada ikonnya, orang yang sudah membajikan. Nah,
Heri Alpansa. Saya udah share dan like Mas Angga. Cara menyembuhkan asam urat, batu ginjal, rematik, wah lengkap. Dan menurunkan kolesterol gimana Mas? Sampean ternak penyakit, masukan ternak ayam ya. Nah, banyak sekali penyakitnya. Asam urat pakai kunyit putih madu bisa. Batu ginjalnya juga bisa. Jadi bisa double. Triple lah. Asam urat, batu ginjal, kolesterol bisa pakai kunyit putih madu untuk penanganan dini. Dan untuk rematiknya, teh, jahe, gulanya madu pagi dan malam. Oke, Mas Heri Alpansa. Orang yang sudah meninggal, Rahmat Rafa. Apa tadi? Pertanyaannya, wait. Mana tuh? Hilang. Mas, kalau lagi hamil terus konsumsi kunyit putih sama madu, boleh 1 sendok makan saja sekali minum. Oke? Saya kalau duduk lama terasa tidak nyaman, perut dan dada kadang pusing. Kepalanya Mas bagian depan. Tensi dulu Mas Arya, tensinya berapa? Selamat malam warga Cilacap. Kalau yang udah share kelihatan di situ ada anunya, ada apa? Don't share like ya Mas. Mas, saya lagi hamil tapi ada ambeien. Gimana biar bisa hilang ambeiennya? Lah, ambeien ini ketika hamil itu juga akan jadi salah satu kendala untuk kalian untuk kalian melahirkan normal. Karena ambeiennya itu akan semakin parah ketika kalian proses melahirkan normal. Makanya kebanyakan tim dokter kandungan menyarankan untuk operasi sesar. Biasanya seperti itu. Tapi untuk kalian antisipasi untuk ini, untuk apa? Untuk ambeiennya bisa pakai kunyit putih madu itu Mbak ya, tapi 1 sendok doang ya, jangan terlalu banyak. Wah, banyak sekali pertanyaan ini sudah. Assalamualaikum Mas, saya udah share dan like. Rangga Via, saya mau tanya Mas, kenapa kalau saya habis minum kopi saya sering buang ludah berlendir Mas? Kemungkinan besar itu pengaruh terhadap asam lambungnya kopinya ya. Saran Mas Angga ya, jangan terlalu kental. Syukur-syukur ya, jangan ngopi lah. Kalau ada keluhan di penyakit, kalau sehat sih nggak masalah. Istri habis kuret, makanan terbaik apa ya Mas? Apa mah, Bu Bidan? 4 sehat 5 sempurna, kata Bu Bidan tuh di belakang. Lumpuh sebelah kiri. Kalau lumpuh ini gara-gara apa? Lumpuh ini kan banyak penyebabnya. Bisa disebabkan oleh rata-rata ya. Kalau orang yang sudah tua ini, kalau dia nggak osteoporosis, biasanya kerusakan di tulang belakang. Habis kecelakaan udah lumpuh. Selek dan selek kecelakaan 3 tahun dan perut sampai kaki lumpuh. Apakah Om Angga pernah nemu keluhan yang sama? Kelumpuhan kalau dia pipis dan BAB-nya kerasa itu peluang sembuhnya besar. Tapi kalau sudah pipis dan BAB-nya nggak kerasa, rata-rata nggak sembuh rata-rata ya. Bukan kita ngedahului Tuhan, kita juga lihat seberapa parah dan lama kasusnya. Dan rata-rata yang saya tangani, ketika pipis BAB-nya nggak kerasa, apalagi dia sudah organnya mengecil, rata-rata itu tidak sembuh. Kenapa Mas Angga ngomong seperti ini? Saya bukan tipikal orang yang memberi harapan-harapan tidak jelas. Kalau memang bisa, saya bilang bisa. Kalau enggak. Karena manusia ini punya keterbatasan seperti itu. Stroke di lidah saja gimana ya? Ada titik yang harus ditotok itu kalau di lidah. Tapi nggak sembarangan, agak risiko. Saya apanya kebakar ini Dennis? Tadi itu anunya businya nggak soalnya sih Mam. Nggak ada copnya. Bentar ya. Mam tolong ganti Papa dulu Mam. Iya, jawab pertanyaannya anak-anak ini. Kalau hipertensi cukup
daun alpukat 3 lembar, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas jadi 1 gelas malam hari sebelum tidur. Itu untuk hipertensi. Mas Angga, untuk teral nuri, untuk astenospermia aglutinasi positif. Oke, disimak untuk kalian yang sekarang lagi program hamil. Jadi kemarin yang Mas Angga bilang tidak selamanya perempuan itu yang disalahkan. Artinya ada beberapa kasus yang terjadi pada laki-laki atau suami kalian. Astenospermia ini bermasalah di pergerakan sperma. Jadi sperma ini dia mestinya ketika dia udah proses berhubungan dan udah keluar, dia harus bergerak gesit untuk ketemu dengan sel telur dan mengikatnya. Pada akhirnya terjadi proses kehamilan di situ. Kasus astenospermia ini biasanya pergerakannya ada yang dia diam di tempat dan ada yang gerakannya lambat. Pada akhirnya sebelum ketemu sel telur, dia mati di tempat atau mati di tengah jalan. Pada akhirnya tidak terjadi proses kehamilan. Kalau di Mas Angga, ada beberapa saraf yang memang harus ditotok untuk memperbaiki kualitas pergerakan spermanya. Untuk kalian yang masih belum ketemu Mas Angga, kalian bisa bikin kunyit putih madu yang sering Mas Angga itu bilang untuk solusi awal, atau minum ramuan-ramuan yang juga seger menurut saya dan khasiatnya juga bagus. Itu STMJ ada, susu, telur, madu jahe, itu juga bagus untuk kualitas sperma ya. Untuk mata, blender, wortel, tomat, dan pare. Wortel dan tomat aja tanpa pare, parenya di sayur aja ya. Thank you yang udah jempol, thank you yang udah love, mana like dan share-nya. Jadi ayo mau tanya apa aja saya jawab. Tapi yang udah Mas Angga jawab, Mas Angga nggak akan jawab lagi, nggak akan ulang lagi. Saya sudah bagikan video Mas Angga epilepsi saya dari tahun 2010. Epilepsi cukup kunyit putih madu Mas ya. Untuk Vivoy, asalnya ketika laki-laki sperma keluar bagian dalam perut kanan bawah terasa sakit dan nyeri dan sakit hanya di waktu berhubungan. Gimana mah? Kalau saya sih, pengalaman pribadi saya dengan istri saya aman-aman aja sih, meskipun sperma itu keluar biasanya itu dipengaruhi gara-gara posisi yang terlalu monoton. Sorry ya, bukan Mas Angga ngomong jorok ya. Posisi yang terlalu monoton. Artinya jangan hanya man on top, woman on top itu juga perlu, atau dengan gaya-gaya yang lain. Jadi biar kalian nggak kaku, nggak kram. Jadi berbagai macam variasi ya. Sorry ya, Mas Angga bukan ngomong jorok ya. Mohon maaf. Oke, untuk akun Beni Ramadan, untuk kista Mas Angga. Kista ini juga banyak jenisnya. Ada yang kista biasa, cairan di dinding rahim. Ada kista coklat, ada endometriosis yang pelengketan, yang bikin pada akhirnya perempuan ini susah untuk hamil. Dan keluhannya rata-rata biasanya waktu mens ini mengalami rasa nyeri yang luar biasa. Kalau Mas Angga, memang solusi terbaik itu memang ya harus ketemu saya. Ada saraf yang harus Mas Angga totok. Jadi kistanya itu saya potong. Nah, untuk ramuannya, untuk kalian yang belum ketemu Mas Angga bisa pakai kunyit putih madu. Oke. Ketawa tuh mah kita ngejelasin posisi terbaik ke. Iyalah, monoton mana enak, bener kalian. Stretching perlu. Tapi jangan lari-lari keliling lapangan, capean kalian. Nggak ada hubungannya yang sakit ini mana yang istrinya Istrinya. Ya kemungkinan besar istrinya di bawah terus, laki-lakinya di atas agak gendut. Keaboten. Thank you udah yang like dan share. Untuk Y.Sudiana, istri saya ada benjolan di leher tapi setelah dites darah bukan hipertiroid. Kira-kira itu apa ya Mas? Benjolan di leher ini banyak jenis, bisa lipom, bisa getah bening ya, bisa yang paling bahaya itu. Terus bisa kelenjar TB, bisa juga hipertiroid, bisa gondok biasa. Jadi banyak jenis. Paling enak sebenarnya lakukan medical check up untuk mengetahui jenisnya itu apa. Ketika jenis penyakit ini kalian udah diketahui, untuk penanganan kedepannya itu enak.
Biar nggak tebak-tebakan. Sekarang udah zaman tayang gitu ya. Jauh dekat sama aja mbak, banyak jalan untuk mencari kesembuhan. Kalau masalah jauh, Amerika aja nyampe rumah loh. Kalian dari mana? Gitu, bukan masalah jauh dekat. Diabetes mas, cukup jus pinang muda, oke? Horor ki, apa nih sing horor? Asam lambung tadi udah saya jawab. Tumor otak pakai kunyit putih madu. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini dulu ya, biar saya nggak capek cuap-cuapnya ya. Biar lebih berkah, lebih banyak yang menyimak, lebih banyak yang mencoba apa yang Mas Angga jelasin, lebih berkah dan jadi amal jariah buat kalian semuanya, karena berbagi informasi yang positif daripada kalian nge-share hal-hal yang nggak jelas. Kencingnya nggak tuntas untuk Lia, laki apa perempuan? Kalau laki-laki itu biasanya ada gangguan entah itu di prostat atau kencing batu. Biasanya Mas Angga kunyit putih madu. Kalau dia laki-laki bisa minum soda gembira ya. Mega Dersia Sultan Situbondo. Amin, amin, amin. Doa kalian itu Mas Angga amini aja, doa-doa yang baik-baik. Dan aku bisa ketemu Mas Angga jalin pengobatan ke sana. Aku mau punya momongan. Wijayanti Feni 15. Darah tinggi, lambung dan asam urat. Ya Allah, Anda ternak penyakit ya Mbak Wijayanti. Banyak sekali. Terus program hamilnya masalahnya apa? Kalau lambung cukup jus buah naga aja dulu. Autis 20 tahun. Waduh, susah sudah usianya itu Mbak. Autis paling enak itu batas maksimal 6 tahun usianya. Kok dijawab Mas? Kan tanya ya dijawab. PCR negatif. Kalau PCR negatif ya pulang, ngapain nih isolasi kalian? Yang positif kan yang diisolasi itu, kalau negatif nggak usah. Faringitis bisa pakai jus sirsat loh Mbak ya. Itu bisa. Wow, 100 kg PCOS Mas, maaf lupa jelasin karena aku gemuk Mas sampai 100 kg. Hati-hati loh ya Mbak Wijayanti. Hari Selasa Idul Adha, jangan sampai keluar rumah ya. Kalau keluar rumah ya kok dicari panitia kurban. Sorry bercanda. PCOS, sel telur kecil, biasanya itu mengganggu yang namanya hormon dalam tubuh wanita, mengakibatkan siklus men yang tidak teratur karena sel telurnya kecil-kecil. Ketika siklus men kalian tidak teratur, otomatis untuk menentukan masa suburnya susah. Kenapa susah? Karena nggak teratur. Sedangkan siklus men ini harus teratur dulu untuk kalian bisa menentukan masa subur. Masa subur itu waktu terbaik untuk kalian proses bikin anak. Ya, kalau kalian tidak bisa menentukan masa suburnya ya susah untuk mendapatkan keturunan. Itu salah satu kasus terberat ketika si pasien mengalami PCOS. Kalau ngelihat ceritanya Mbak Wijayanti dia obesitas 100 kg, itu memang harus yang pertama menurunkan berat badannya. Ketika berat badan itu bagus, metabolisme dalam tubuh pun itu akan juga ikut bagus. PCOS di Mas Angga selain kunyit putih madu bisa bikin jus apel hijau dicampur dengan kecamba pendek 1 sendok ya. Pneumonia, habis ini saya jawab untuk pneumonia atau radang paru-paru ini sekarang lagi booming karena pandemi COVID-19 ini kan. Pneumonia kalau masih dalam kondisi pasien yang masih fit atau segar, ya, meskipun dia sesek tapi kalian dalam kondisinya masih bagus, kalian bisa bikinkan kunyit putih madu pagi hari, malam. Ambil batang serai 1 batang, potong kecil-kecil, rebus airnya 1,5 gelas dicampur 1 gelas, dicampur madu atau gula batu secukupnya. Itu untuk pneumonia. Yanti Mulis, datang ke tempat saya tanpa antrian tidak akan saya layani meskipun kalian dari manapun. Karena itu sudah aturan, yang kita layani hanya yang terdata saja. Tidak terdata tidak akan Mas Angga layani. Karena pasien sudah
kita tata rapi, tertib, dan teratur. Oke. Betul mas, mensnya nggak teratur, berobat ke SPOG dikasih pil KB. Nah ya, itu untuk memperbesar sel telurnya. Ketika ukurannya membesar, otomatis dia akan berpengaruh terhadap siklus mens sampean, mbak, gitu. Capek guys. Bermanfaat kan? Pasti bermanfaat informasi yang Mas Angga berikan. Kalian yang sekarang menderita, ya kayak Mbak Wijayanti ini PCOS, setidaknya mendapat sedikit ilmu pengetahuan di sini tentang apa PCOS, bagaimana penanganan ke depannya, dan apa yang harus dilakukan. Itulah gunanya info sehat kalian ketika menyimak. Kenapa harus di-share? Biar orang lain juga ikut mendapat manfaatnya. Ketika kalian memberikan informasi yang positif untuk orang banyak, itu akan jadi amal jariah buat kalian. Thank you yang sudah jempol, thank you yang sudah love, hati, thank you apalagi yang sudah share, terima kasih banyak. Mas, obat untuk sakit tenggorokan kalau batuk berdarah kunyit putih madu ya, share. PPOK bronkitis kunyit putih madu bisa. Pokok ramuan yang Mas Angga kasih, yang gagal ginjal nggak boleh, yang sudah cuci darah nggak boleh. Oke? Masa nggak tahu pinang? Cek di Google mas. Sama-sama, nuhun, pangestu, umahak damang. Asma tadi udah Mas Angga kasih tahu. Jika head terlambat tapi dites negatif, ya itu bisa dari PCOS. Kaki terlalu karena diabetes, ya berarti dampak dari diabetesnya menyerang saraf tepi atau neuropatik. Thank you yang udah share. Izin share mas. Oke. Nurul Hidayat sudah membagikan, mantap, semoga amanah dan berkembang. Terima kasih. Encephalitis anak mas, multiple lipom, kunyit putih madu itu bisa. Kalau anak-anak cukup sesendok ya. Catherine, umur berapa itu yang jantung bocor? Mbak Catherine. Oh, ini yang ngasih itu, Mam. Kue itu, Mam. Ya, nggak enak karena cuma sedikit. Kalau banyak baru enak. Yang salju enak ternyata, Mbak, kata istri saya. Ya, bener, Pinang Jambe sama aja. Jambe itu Jawanya, Pinang Indonesianya. Gitu, guys. Mutiara Rahayu, apa pertanyaannya yang harus saya jawab? Nggak ada pertanyaan. Varikokel kunyit putih madu ya, bisa. Tapi untuk yang di varisesnya itu, yang ada di, mohon maaf, di testis, itu diboboi bunga melati. Thank you yang sudah share Wijayanti. Kayak nama istri saya, Selfie Oki Wijayanti. Jaya. Ya, Bang. Benar. Kenapa 6 tahun untuk anak-anak? Karena tumbuh kembang anak itu maksimal 6 tahun. Ketika dia sebelum 6 tahun, enak kita bisa obok-obok. Cara bikin kunyit putih madu, tinggal cek video Mas Angga, udah banyak cara bikin kunyit putih madu. Mam, sini dong. Encephalitis apa sih, Mam? Encephalitis baru dengar, Papa. Bukan, encephalitis. Masa nggak buka Google dulu? Iya, EPA. Itu. Langka. Radang otak, Mam. Karena infeksi. Berarti kemungkinan besar dia kayak ini ya. Kayak meningitis ya. Masalahnya kalau udah agak ekstrim kayak gini emang harus tahu kondisi bab.
pasiennya langsung ya, sorry ya, gak bisa ngasih solusi terbaik, karena nanti dengan kondisi yang tidak bagus pun masa nggak ngasih solusi, takut salah gitu. Itu biasanya sinusitis ya, yang pas dingin nafasnya nggak enak gitu, keluar lendir. Umur 3 tahun untuk jantung bengkak. Apa ya mas? 3 tahun. Masih terlalu kecil ya. Masa nggak kasih solusi ya? Biasanya kalau masa ngasih bawang putih dibakar ya. Dia kalau udah nggak pedas berarti masak. Gosong, bersihkan gosongnya, potong kecil-kecil, dimakan. Itu untuk jantung. Saplodegea yang tanya banyak. Masa nggak bingung juga mau jawab yang manaan? Mana di Facebook ini udah ribuan pertanyaan di situ. Jadi kalau pas masa nggak baca gini pertanyaannya, ya udah masa nggak jawab. Waalaikumsalam. Retinoblasmatoma, ya agak susah itu. Tapi ada yang berhasil. Halo Mas Supri Ida. Motornya kok mahal-mahal sekarang sih? Iya udah saya baca, Nyurikelina, radang otak kayak meningitis dia. Pendaftaran kita buka nanti lah, kalau udah situasi udah bagus. Lambung udah saya kasih tahu tadi. Kalau yang sudah masa nggak sampaikan, masa nggak ulang ya. Capek guys. Infeksi saluran kemih, kunyit putih madu aja. RP ini agak susah ya. Retinitis pigmentosa ini penyakit mata yang langka. Dia menyerang jarak dan jangkauan penglihatan kita. Jadi semakin lama dia semakin dekat. Jadi awalnya jauh, tidak ngelihat, lama-lama dia hanya sebatas dekat saja ngelihat dan satu titik. Jadi kanan kiri dia rata-rata nggak ngelihat, hanya fokus di satu titik. Itu RP, retinitis pigmentosa. Oke, 2 menit lagi Mas Angga Hiri, 30 menit aja kita bikin info sehat. Yuk, yang udah like dan share monggo cepat, tinggal 2 menit lagi untuk kalian bertanya. Thank you yang sudah like dan share. Kan sudah dikasih tahu Saprol Degea off selama pandemi. Gitu. Kalau namanya off ya mati, gak aktif. Hongkong hadir Mas Toto. Oh, kenapa dikasih nama Mas Toto? Gimana Pak? Toto saraf itu metode pengobatannya. Wih, banyak banget nih pertanyaannya mah. Apalagi pandemi kayak gini ya, kasihan orang-orang ya. Berobat bingung ya, ke rumah sakit juga takut. Ya bingung juga padahalnya. Guys, 30 menit. Sebelum Mas Angga tutup, seperti biasa kita berdoa bersama-sama dulu. Karena doa ini tidak harus kita harus dekat atau jauh, yang penting doa kita tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Angga yang pimpin doanya ya. Yuk kita angkat tangan kita dulu, kita memohon kepada Allah, karena doa yang tulus dan ikhlas insya Allah meskipun jauh dekat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini, terutama yang lagi menyimak live streaming Mas Angga Prajabuana sekarang ini, yang sekarang lagi berkumpul semua orang-orang baik ini, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian yang sakit, entah itu kalian sendiri, keluarga kalian, kerabat kalian, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya, diganti dengan yang namanya nikmat kesehatan. Kabulkan doa kami ya Allah. Mudah-mudahan kalian semua juga diberikan rezeki yang banyak meskipun pandemi kayak gini, diberikan rezeki yang banyak, berkah dan barokah untuk keluarga kalian.
Dan terkhusus kalian yang lagi program hamil, Mas Angga doakan semuanya kalian pejuang promil, mudah-mudahan kalian semua sukses hamil. Mudah-mudahan kalian wanita-wanita ini sekarang yang lagi berjuang segera hamil, menjadi ibu, dan yang laki-laki segera dipanggil menjadi ayah. Kabulkan doa kami ya Allah, mudah-mudahan sukses hamil semua para pejuang program hamil. Dan tak lupa kita juga doakan buat bangsa kita, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas sempurna seperti sedia kala. Mudah-mudahan corona ini segera musnah dari muka bumi ini. Dan juga untuk kedua orang kita, orang tua kita doakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan juga semua arwah leluhur almarhum almarhumah kita yang sudah meninggal mudah-mudahan ditempatkan dalam sisinya Allah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya arhamhuma kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kalian semua termasuk Mas Angga sekeluarga diberikan kebaikan di dunia, kebaikan juga nanti di akhirat. Kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya insyaallah ya. Mas Angga pamit ya. Kita akhiri dulu doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Birofatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kalian harapkan, baik yang sakit diberikan kesembuhan, yang program hamil segera sukses hamil, sekarang yang kalian masih belum sukses mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu pesan Mas Angga, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha. Jangan patah semangat, tunjukkan kepada dunia satu hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin dengan usaha dan doa kalian. Kalian sekarang divonis tidak bisa hamil, mudah-mudahan kalian bisa hamil. Kalian divonis untuk susah sembuh, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan share video Mas Angga ini. Yang belum follow Instagram Mas Angga, segera follow yang asli ya, Angga Prajabuana _real untuk mengetahui aktivitas terbaru Angga Prajabuana. Oke, selamat malam semuanya. Mas Angga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.